begini amat kamar si Kona. Bagusan kamar kita ya, Kak. Ayo ingat, rumah kita udah disita. Jadi jangan suka ngeledekin rumah orang deh. Ya kali si Mama nggak beli rumah lagi, Kak. Uang dari mana si Mama? Pagi itu, di Desa Maja, suasana di depan rumah yang dulu ditempati Pak Rungkat terasa canggung. Kardus-kardus barang pindahan menumpuk di halaman. Dot berdiri bersandar di pagar dengan wajah kusut. Pikirannya masih tertuju pada nasib Peot dan Pak Rungkat yang menghilang tanpa jejak. Di sebelahnya, Robi tampak gelisah, tapi bukan karena memikirkan sahabatnya, melainkan matanya terus melirik ke arah pintu depan rumah. "Yo, kemana ya Dot? Gua takut dia nekat," gumam Kona pelan. Wajahnya penuh rasa bersalah, karena keluarganya lah yang secara tidak langsung membuat mereka pergi. Namun, kekhawatiran itu mendadak tidak terdengar oleh telinga Robi. Pintu depan rumah terbuka perlahan. Angin pagi yang sejuk berhembus, menerbangkan tirai tipis di jendela. Dari balik pintu, melangkah keluar sosok perempuan yang membuat napas Robi tercekat. Itu Olive, sepupu Kona dari Jakarta. Olive tidak sedang mengangkat barang berat. Ia hanya melangkah keluar, mengenakan pakaian santai, merentangkan tangannya, memejamkan mata, dan menghirup angin pagi Desa Maja yang segar. Rambut panjangnya terurai lembut, ditiup angin, dan wajahnya yang putih bersih terkena bias cahaya matahari pagi. Di mata Robi, adegan sederhana itu terlihat seperti slow motion di film romantis dengan latar musik biola. Subhanallah, bidadari lupa pakai selendang, gumam Robi tanpa sadar. Matanya melotot tak berkedip. Kona menepuk jidatnya. Ya, elah, penyakitnya kumat. Woi, Bi, inget Peot. Tapi Robi sudah tuli. Dengan gerakan refleks yang cepat, ia merapikan jambul rambutnya, membusungkan dada, dan memasang senyum paling manis yang menurut Dot terlihat seperti orang sakit gigi. Robi berjalan mendekati Olive yang baru saja hendak menggeser sebuah pot bunga kecil di pinggir teras. "It's, stop, Neng, jangan!" teriak Robi dramatis, membuat Olive kaget. Olive menoleh bingung. Kenapa? Itu pot bunga berat, Neng. Tangan sehalus itu nggak boleh lecet, biar abang Robi yang otot kawat tulang besi ini yang geser," ucap Robi dengan suara diberat-beratkan. Padahal pot itu isinya cuma tanaman kaktus mini yang ringan. Olive tertawa kecil, tawa yang renyah dan sopan. "Oh, makasih ya mas, tapi ini enteng kok." "Enggak apa-apa, buat Neng Olive, mindahin gunung pun abang siap," seru Robi sambil mengangkat pot itu dengan gaya berlebihan, memamerkan otot lengannya yang tak seberapa. Di belakang, Dot dan Kona menatap nanar. Mereka sadar geng 4G sedang retak. Di saat Peot sedang menderita di luar sana, Robi justru sibuk menjadi pahlawan kesiangan demi mengejar cinta sesaat. Fokus Robi telah hilang total, tertutup oleh pesona gadis kota. Jauh dari drama cinta monyet di desa, ratusan meter di dalam hutan perbatasan yang lembab dan sunyi, Pak Rungkat dan Peot sedang melangkah tertatih-tatih. Embun pagi membasahi ujung celana mereka. Suara burung hutan bersahutan, menggantikan suara cemoohan warga yang selama ini menghantui telinga mereka. Tiba-tiba, langkah Pak Rungkat terhenti. Matanya terpaku pada satu titik. "Yo, lihat itu. Yo." Suara Rungkat bergetar. Peot mengikuti arah telunjuk ayahnya. Di depan mereka, berdiri sebuah pohon beringin raksasa yang agung. Batangnya begitu besar dan kokoh, seolah menjadi tiang penyangga langit. Akar-akarnya menjuntai turun seperti tirai alam, dan dahan-dahannya melebar, membentuk atap raksasa yang menaungi tanah di bawahnya. Cahaya matahari menembus sela-sela daun, menciptakan pilar-pilar cahaya yang indah. Pak Rungkat mendekat, menyentuh kulit pohon yang kasar dan berlumut itu. Ada perasaan hangat yang menjalar di dadanya, sebuah perasaan pulang yang aneh. "Ini tempatnya yo," bisik Rungkat. Matanya berkaca-kaca. "Pohon ini, Bapak ngerasa aman di sini. Di sini nggak ada yang nuduh Bapak maling. Di sini nggak ada yang nagih utang." Peot menatap ayahnya.
Untuk pertama kalinya sejak mereka diusir, ia melihat senyum tulus di wajah keriput itu. Bapak yakin kita bisa tinggal di sini? Yakin. Ya, kalau orangutan aja bisa bikin sarang di atas sana. Masa kita manusia yang dikasih akal nggak bisa? Kita bakal bikin rumah di atas pohon ini. Rumah kita sendiri. Mereka pun mulai bekerja. Pak Rungkat membuka karung lusuh yang mereka bawa. Isinya hanya perkakas tua, gergaji berkarat, palu kecil, beberapa paku bengkok, dan gulungan tali tambang bekas. Alhamdulillah, masih ada yang bisa dipakai, kata Rungkat optimis. Suara gergaji memotong ranting kering mulai terdengar, memecah keheningan hutan. Peot membersihkan semak belukar di bawah pohon. Sementara, Rungkat memanjat dahan rendah untuk mulai merakit lantai sederhana. Keringat bercucuran, tapi hati mereka terasa ringan. Di kejauhan, seekor orangutan tampak mengintip dari balik daun, seolah penasaran dengan tetangga barunya. Lihat tuh, Yao, tetangga baru kita lebih ramah daripada Pak Haji, canda Rungkat sambil melambai ke arah orangutan itu. Saat sedang beristirahat, Rungkat berjalan sedikit menjauh dan menemukan kejutan lain. Di balik semak-semak tebal, terhampar kebun buah liar, pisang hutan yang matang, jambu biji merah, dan mangga hutan kesel-kesil bergelantungan lebat. Allah Maha Baik. Yo, seru Rungkat sambil memetik jambu dan menggigitnya. Manis. Di desa kita kelaparan karena nggak punya duit. Di hutan, makanan disediain gratis sama alam. Ini rezeki yang gak bakal habis. Peot ikut makan dengan lahap. Rasa manis buah itu menghapus rasa lapar dan lelah mereka. Sore harinya, setelah perut kenyang dan kerangka dasar rumah pohon mulai terbentuk, Pak Rungkat melakukan satu hal lagi. Ia membersihkan sepetak tanah gembur di dekat akar pohon. Dari saku bajunya, ia mengeluarkan bungkusan plastik kecil berisi 3 biji jagung kering yang sudah sangat tua. Peot mengernyit. Itu biji jagung apaan, Pak? Udah keriput gitu. Rungkat tersenyum, tatapannya menerawang jauh. Jangan ketawa yo. Ini biji jagung sisa zaman Bapak masih muda. Zaman Bapak sering bakar-bakaran sama almarhum Jalil di pos ronda. Bapak simpen buat kenang-kenangan. Dengan hati-hati, Rungkat membenamkan biji jagung itu ke dalam tanah. Bapak tanam ini bukan cuma buat makan yo. Bapak tanam ini sebagai tanda kalau kita mulai hidup baru. Semoga jagung ini tumbuh kuat, kayak kita yang harus kuat hadapi hidup di hutan ini. Di bawah, bayang-bayang pohon raksasa, dengan rumah setengah jadi di atas kepala dan benih harapan di dalam tanah. Pak Rungkat dan Peot menutup hari itu. Mereka memang terbuang, tapi di tengah rimba ini, mereka menemukan kemerdekaan yang sesungguhnya.